Perkenalkan, nama saya Samuel Asun Santuri dengan NRP 320-322-5008. Nama saya Ivan Kusantono, NRP 320-3525002. Nama saya Roger Prawiro Bono dengan NRP 3223525006. Kami membuat video ini dengan tujuan menjalankan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan kami mengangkat kasus OTT Bupati Tulungagung yang barusan terjadi di tahun 2026 ini, dan dengan melihat topik mata kuliah otonomi daerah. Silakan disimak video berikut ini. Otonomi daerah lahir dengan semangat luhur, yaitu mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberikan hak penuh bagi daerah untuk mengelola potensinya demi kesejahteraan rakyat. Namun, apa jadinya ketika amanah desentralisasi ini justru berubah menjadi desentralisasi korupsi? Tanggal 10 April 2026 menjadi catatan kelam berikutnya bagi demokrasi lokal kita. Halo teman-teman dan dosen pengampu yang kami hormati. Dalam video kali ini, kami akan membedah realita pahit otonomi daerah melalui kasus operasi tangkap tangan atau yang disebut juga dengan OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK terhadap Bupati Tulungagung yang bernama Gatut Sunu Wibowo beserta ajudannya pada bulan April 2026 kemarin. Kasus ini bukan sekedar kasus suap biasa. KPK mengamankan belasan orang dan mengungkap modus operasi yang sangat miris. Dengan adanya pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025 hingga 2026. Sang bupati diduga memaksa belasan kepala organisasi perangkat daerah yang disebut juga dengan OPD atau SKPD untuk menyetor uang dengan total target mencapai 5 miliar rupiah. Hingga waktu penangkapan, dana yang terkumpul secara paksa telah mencapai 2,7 miliar rupiah. Yang membuat publik geram adalah modusnya yang sangat intimidatif. Para pejabat daerah dipaksa menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan dan status ASN di atas materai tanpa tanggal. Jika mereka tidak menyetor uang tersebut, surat itu akan diberi tanggal dan jabatan mereka akan dicopot. Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang absolut di tingkat daerah. Kasus OTT Bupati Tulungagung 2026 adalah salah satu contoh dari banyaknya kasus OTT yang menjerat kepala daerah. Dan sebenarnya dari banyaknya kasus tersebut kita bisa lihat adanya sebuah kontradiksi yang sangat besar. Kalau di sisi pendidikan kita diajarkan bagaimana luhurnya nilai-nilai Pancasila, kita diajarkan bagaimana idealnya kalau sebuah otonomi daerah itu dijalankan. Tapi di sisi lain, realita yang kita lihat sendiri di lapangan justru menunjukkan situasi atau arah yang bertolak belakang. Dan juga kalau kita lihat dari sudut pandang pelaku, ada banyak sekali poin atau hal-hal yang sudah ia lakukan yang melanggar atau menabrak prinsip dasar negara dan juga tata kelola pemerintahan. Jadi di kasus ini kita akan
bahas secara mendalam mengenai apa saja yang tidak sesuai antara tindakan korupsi ini dengan nilai-nilai Pancasila dan juga materi otonomi daerah. Kita bahas dulu yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila bisa kita katakan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan etika bagi pejabat publik. Ketika ada kepala daerah yang melakukan pemerasan dan lebih parahnya lagi melakukan korupsi, sebenarnya ia telah membuat hampir seluruh sila dalam Pancasila itu mengalami degradasi makna. Dalam kasus ini, Bapak Gatot Subrowono kita katakan sebagai pelaku. Pelaku yang seharusnya menjadi pemimpin daerah yang baik dan benar, justru melakukan pemerasan dengan menggunakan kekuasaannya untuk menekan, untuk mengintimidasi dan untuk memaksa para kepala dinas di bawahnya untuk menandatangani surat pernyataan demi menyetor uang. Ini jelas-jelas tindakan yang tidak beradab dan melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pelaku dalam hal ini memperlakukan bawahannya secara tidak manusiawi. Ia membuat bawahannya menjadi takut, menjadi panik, menjadi tidak jujur bekerja, menjadi tidak bebas bekerja. Pelaku yang seharusnya menjadi pejabat yang mengayomi masyarakat justru memposisikan dirinya sebagai dalam tanda kutip penguasa absolut untuk mengintimidasi atau mengeksploitasi bawahannya secara psikologis dan finansial. Kemudian pada sisi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Tindakan-tindakan pelaku yang tadi sudah dijelaskan di awal juga bisa merusak hubungan yang ada di dalam pemerintahan daerah. Kenapa? Ya karena dengan adanya terutama praktik setoran dan juga tekanan-tekanan kerja lainnya, para pegawai yang ada di dalam pemerintahan tersebut jadi menciptakan kubu-kubuan, jadi menciptakan rasa saling curiga, dan pada akhirnya suasana kerja di sana menjadi tidak sehat. Jadi pemerintahan yang seharusnya bekerja sama dengan masyarakat jadi dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi juga dengan kepentingan pribadi. Lalu pada sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaku juga bisa kita anggap menyalahgunakan kepercayaan rakyatnya. Pelaku sebagai kepala daerah dipilih salah satunya untuk mengatur anggaran demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan bersama. Tapi justru anggarannya malah dipakai untuk kepuasan pribadinya, kepuasan pelaku. Ya jelas-jelas ini tindakan yang mengkhianati mandat rakyat. Kebijakan anggaran yang seharusnya diputuskan secara bijaksana melalui mekanisme budgeting dan transparan bersama DPRD malah dijadikan oleh pelaku sebagai alat transaksional pribadinya demi memuaskan keserakahannya. Ini jelas-jelas keputusan yang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan bersama, tapi untuk kepuasan pribadi pelaku. Selanjutnya pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan distribusi kesejahteraan, menekankan kemakmuran bersama dan penolakan terhadap gaya hidup yang memamerkan kesenjangan sosial di atas penderitaan rakyat. Tapi pelaku dalam kasus ini justru menggunakan uang yang seharusnya dipakai untuk pembangunan daerah, tapi malah dipakai demi memenuhi gaya hidup mewahnya. Lalu uang miliaran rupiah yang dia peras dari para kepala dinas juga diputar untuk beli barang-barang mewah. Anggaran yang bersumber dari pajak rakyat yang seharusnya turun menjadi fasilitas publik yang baik seperti perbaikan jalan, subsidi pendidikan, kesehatan justru mengalami penyusutan. Akibatnya masyarakat dirugikan karena dana untuk perbaikan jalan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain tersebut menjadi berkurang. Jadi sementara masyarakat membutuhkan fasilitas yang baik, pelaku justru menikmati hasil korupsinya sendirian. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya. Apa yang tidak sesuai dengan salah satu dari materi perkuliahan kewarganegaraan kita, yaitu materi otonomi daerah. Otonomi daerah ini awalnya diciptakan dengan niat yang sangat mulia, yaitu mendesentralisasikan atau membagi kekuasaan dari pusat ini ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Agar pembangunan ini tidak hanya menumpuk di pusat, tetapi juga bisa rata ke daerah-daerah lainnya. Dan juga ada tujuan kedua, yaitu agar urusan yang ada di masyarakat lokal yang di daerah ini itu bisa terurus dengan cepat oleh
orang yang memang kompeten dan paling paham dengan fakta yang ada di lapangan. Tapi kalau pada akhirnya udah ada korupsi, udah ada pemerasan masuk ke sistem ini, ya pada akhirnya fungsi mulia dari otonomi daerah ini akan jungkir balik. Yang pertama bisa kita sebut perubahan otonomi daerah menjadi korupsi daerah. Dalam teori otonomi daerah, kepala daerah ini memang diberikan wewenang untuk mengatur anggarannya, untuk membuat kebijakan baru, untuk mengurus daerahnya sendiri agar pelayanan kepada masyarakatnya itu bisa menjadi lebih baik. Tapi pada kenyataannya bisa kita lihat sendiri bahwa kekuasaan besar ini memang sering disalahgunakan oleh para kepala daerah. Beberapa kepala daerah tuh merasa memiliki kuasa penuh atas wilayahnya dan merasa dirinya itu sebagai dalam tanda kutip raja-raja kecil. Jadi otonomi daerah yang seharusnya dipakai untuk membantu rakyat justru dipakai untuk melakukan korupsi di daerahnya masing-masing. Korupsi yang dulu banyak terjadi di tingkat pusat sekarang terjadi di tingkat kabupaten ataupun kota. Jadi yang menyebar bukan kesejahteraan masyarakatnya tapi tindakan korupsinya yang menyebar. Lalu yang kedua adalah rusaknya sistem kerja pemerintahan daerah. Karena dalam materi otonomi daerah, pemerintahan daerah ini kalau mau berhasil harus dijalankan oleh pegawai, oleh ASN yang jujur, yang profesional, yang mempunyai kemampuan kerja yang baik. Jadi kalau ada jabatan-jabatan tinggi, contohnya seperti kepala dinas, itu harus diberikan kepada orang yang memang mempunyai prestasi, yang memang mempunyai kemampuan kerja yang baik, bukan karena uang ataupun tekanan dari atasan. Jadi kalau ada posisi penting yang tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten atau orang yang tidak memenuhi syarat, contohnya kasus ini, ada seorang bupati yang melakukan pemerasan uang kepada bawahannya, yaitu kepada para kepala dinas. Otomatis sistem pemerintahan yang awalnya baik pasti akan menjadi rusak. Akibatnya apa? Para kepala dinas, yaitu bawahannya itu tidak bisa lagi memikirkan gimana caranya memperbaiki jalan, memperbaiki sekolah, puskesmas atau pelayanan masyarakat lainnya, tapi jadi sibuk gimana caranya bisa memenuhi keinginan, permintaan dari bupatinya. Dan tekanan ini kemungkinan besar akan menimbulkan efek domino. Yang dimaksud dengan efek domino di konteks ini apa? Contoh ada bupati yang melakukan pemerasan uang kepada para kepala dinas di bawahnya, katakan puluhan juta per bulannya. Kepala dinas yang ada di bawahnya ini kan menjadi tertekan karena ada kewajiban baru dalam hidupnya untuk menyetorkan uang puluhan juta tiap bulannya kepada bupati. Sehingga daripada tertekan, para kepala dinas ini memilih untuk melakukan korupsi internal di dinasnya sendiri. Contohnya dengan menyunat anggaran perjalanan dinas anggotanya atau memotong dana bantuan sosial supaya dia tidak tertekan lagi dengan kewajiban untuk menyetorkan uang puluhan juta per bulannya kepada bupati. Jadi, birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat berubah menjadi mesin pengumpul uang ilegal demi memuaskan keinginan sang penguasa. Lalu pada poin ketiga, penyalahgunaan keuangan daerah oleh pejabat daerah, oleh pelaku. Dalam pemerintahan daerah ada yang namanya APBD, dan APBD ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat daerah tersebut, untuk pendidikan, untuk kesehatan, atau untuk pembangunan jalan. Dan pengelolaan dari APBD ini harus terbuka dan diawasi terus-menerus agar tidak disalahgunakan. Tapi pada kasus ini yang kita ketahui sendiri bahwa pelaku berhasil lolos untuk menyalahgunakan hal tersebut. Pelaku dengan menggunakan kekuasaannya berhasil memakai APBD untuk kepentingan pribadinya, dan bahkan juga diketahui bahwa pelaku meminta setoran uang dari proyek pemerintah yang bahkan proyek itu belum berjalan, dan sistem ini dikenal dengan sistem ijon. Dan diketahui juga bahwa pelaku dengan sengaja mengatur anggaran ke dinas-dinas tertentu, bukan karena dinas itu sedang butuh, bukan karena masyarakatnya sedang butuh, tapi karena diketahui bahwa dinas tersebut sangat mudah untuk dimintai kembalian dalam bentuk setoran.
Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku ini memperlakukan uang rakyat seperti uang pribadinya. Akibatnya, dana yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat malah dipakai demi kepentingan dan gaya hidup mewahnya para pejabat. Teori tentang pemerintahan yang baik tentu akan menjadi sekedar catatan di atas kertas jika tidak kita iringi dengan aksi nyata di lapangan. Menghadapi tantangan korupsi struktural yang terus berulang, kita perlu melihat bagaimana negara merespon fenomena ini. Pada bagian selanjutnya akan kita bedah bersama mengenai apa saja tindakan konkret yang saat ini tengah didorong oleh pemerintah. Di era otonomi daerah, kepala daerah diberikan wewenang besar untuk mengolah wilayah sendiri. Namun, apa jadinya jika wewenang tersebut justru disalahgunakan menjadi alat pemerasan? Kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo pada April 2026 kemarin menjadi potensi pura mentata kelola daerah. Maka yang dilakukan oleh pemerintah sendiri ialah pemberdayaan sementara. Langkah pertama dan paling krusial pasca OTT datang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Begitu Gatot Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Kemendagri langsung bergerak cepat mengeluarkan keputusan penonaktifan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Tulungagung. Yang kedua, penunjukan PLT Bupati. Tindakan ini diambil demi memastikan roda pemerintahan daerah tidak lumpuh. Posisi kepemimpinan daerah kemudian diserahkan kepada Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas 1 PLT Bupati. Melalui penunjukan ini, program kerja daerah dan pelayanan publik bagi masyarakat Tulungagung pastikan tetap berjalan tanpa hambatan administratif. Yang ketiga, pembatasan wewenang PLT. Namun pemerintah pusat tidak melepas pengawasan begitu saja. Kemendagri secara tegas membatasi kewenangan Ahmad Baharudin selama menjabat sebagai PLT Bupati. Berdasarkan regulasi otonomi daerah, seorang PLT dilarang mengambil keputusan strategis seperti melakukan mutasi massal pejabat atau merombak anggaran mendesak tanpa adanya persetujuan tertulis langsung dari Menteri Dalam Negeri. Pendampingan birokrasi pusat. Yang keempat, selain langkah struktural intervensi, administrasi di lapangan juga dilakukan. Kemendagri menunjukkan tim khusus untuk mendampingi birokrasi di Tulungagung. Tindakan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis para aparatur sipil negara atau ASN yang sempat tergoncang, serta memastikan program rutin seperti persiapan teknis ibadah haji hingga antisipasi kekeringan tetap dieksekusi sesuai jadwal. Yang kelima, penegakan hukum dan penyekatan saksi. Dari sisi penegakan hukum di lingkungan pemerintahan, KPK bertindak agresif dengan menyegel ruang kerja bupati serta menggeledah sejumlah kantor dinas untuk mengamankan dokumen anggaran dan barang bukti tambahan. Atas koordinasi pemerintah, KPK juga memperlakukan larangan ke luar kota bagi para kepala dinas di Tulungagung agar mereka tetap kooperatif selama proses pemeriksaan maraton berlangsung. Sebagai penutup, mari kita melihat dalam cermin dan merefleksikan kasus ini melalui nilai peka, yaitu peduli, komit, dan antusias, sekaligus melakukan analisis kritis terhadap diri kita sendiri. Pertama, yaitu peduli. Seringkali kita mengira korupsi di tingkat daerah tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Kita cenderung abai dan hanya menjadikannya angin lalu. Ini adalah titik lemah egoisme kita. Sebagai mahasiswa, rasa peduli yang kita miliki harus diasah. Kita harus sadar bahwa 2,7 miliar rupiah yang diperas dari para kepala dinas tersebut adalah hak masyarakat yang dirampas. Mulai dari fasilitas kesehatan RSUD yang buruk hingga rusaknya infrastruktur publik. Peduli berarti kita harus menolak menjadi generasi yang apatis. Kedua, komit. Sangat mudah bagi kita untuk mengusir keserakahan sang bupati. Namun, mari kita bercermin. Apakah kita sudah benar-benar bersih dari mentalitas curang? Nilai komit menuntut kita untuk membangun integritas sejak di bangku kuliah, mencontek, memasukkan absensi,
atau titip absen. Ini adalah bentuk mini dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Komitmen kita untuk jujur hari ini adalah benteng agar kita tidak menjadi pelaku korupsi di masa depan saat kita memegang jabatan. Ketiga, antusias. Apakah setelah melihat seluk-beluk sistem ini, kita lantas menyerah dan bersikap skeptis pada negara? Tentu tidak. Frustrasi harus juga menjadi aksi. Kita harus tetap antusias mengawal cita-cita otonomi daerah. Antusiasme ini diwujudkan dengan bersikap kritis terhadap kebijakan publik, menggunakan media sosial untuk menyuarakan transparansi, dan belajar dengan tekun untuk memperbaiki sistem birokrasi yang rusak. Otonomi daerah bukanlah sistem yang gagal. Sistem ini hanya sedang disandra oleh moralitas pemimpin yang rapuh. Melalui nilai peka, mari kita berjanji pada diri kita sendiri untuk menjadi agen perubahan yang kritis, berintegritas, dan tidak pernah lelah mencintai negeri ini dengan aksi nyata. Melalui nilai peka, mari kita berjanji pada diri sendiri untuk menjadi agen perubahan yang kritis, berintegritas, dan tidak pernah lelah mencintai negara ini dengan aksi yang nyata. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada komentar dan tambahan informasi, silakan menambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.